Kami sambut Tuhan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke, kita baru melewati 2 bulan di tahun ini, cepat ya, udah bulan Maret aja. Dan setiap tahun kita ini punya kehidupan pasti melewati perubahan-perubahan. Saya ini sama istri saya lagi dalam kondisi yang sebenarnya bersedih, bangga dan bersedih juga gitu ya. Karena anak bungsu kami baru kami drop kuliah dan kami sekarang ada di dalam fase yang betul-betul seperti zaman dulu lagi, pacaran lagi. Setiap kali ada sebuah pergantian musim dalam hidup ini. Dan kita ini ngalami pergantian musim itu bisa cepat, bisa secara berkala, bisa tiba-tiba kita kaget bahkan. Di tanggal 10 Desember 2018, saya jatuh di kamar mandi saya, lagi gosok gigi malam-malam. Saya nggak sadar bahwa hari itu saya sudah kena kanker darah. Dan saya ini adalah orang yang pemerhati hidup sehat. Saya strict banget sama makanan saya, kecuali lagi traveling ya. Sehari-hari di rumah tuh saya udah, keluarga saya, mbak di rumah udah tahu lah makanan saya seperti apa. Saya sangat rajin olahraga. Saya sampai hari ini masih. Saya nggak pernah nggak ke gym, pasti udah 5 kali seminggu. Bahkan kadar lemak dalam tubuh saya waktu saya lagi jatuh sakit itu 99%. Betul-betul dari luar sehat. Saya nggak sadar bahwa sudah 1 tahun lebih rupanya saya itu udah gatelan, memang udah 2 tahun bahkan. Gatelan di ketiak saya gara-gara nggak cocok pakai deodoran. Tanpa saya sadari deodoran itu masuk bercampur sama darah, dan tanpa saya sadari itu membentuk sebuah kanker di dalam darah saya. Jangan habis ini nggak pakai deodoran ya. Ini kalau saya. Jadi maksudnya gini, kalau gatel stop gitu loh. Saya gatel, tapi saya nggak ngerti, saya pakein terus. Saya suka olahraga, jadi pori-pori kebuka, masuk semua bercampur sama darah. Saya divonis mati lah. Singkat cerita, saya divonis mati. Perubahan terjadi dalam waktu sekejap. Sangat dahsyat, sangat luar biasa, mengerikan saat itu. Waktu itu anak pertama kami lagi duduk di bangku kelas 3 SMA tahun 2019. Dan anak kedua kami itu masih di bangku SD, mau lulus masuk ke SMP. Jadi dua-duanya lagi berhadapan sama ujian nasional lah, ujian akhir lah. Jadi kami mengalami perubahan musim yang tiba-tiba. Kita nggak kasih tahu sama anak-anak sakit apa, tapi ketika mereka tanya kita kasih tahu, ya sekarang udah zaman Google kan. Mereka tinggal Google, tinggal masukin aja nama jenis penyakitnya apa, mereka langsung udah tahu. Itu penyakit sangat progresif, dan saya divonis mati 3 bulan. Nah, kita baca dulu ayatnya. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Musim itu berubah, Bapak Ibu. Musim itu bisa berubahnya cepat, bisa tiba-tiba, berlambat-lambat, tiba-tiba berubah. Kemarin tanggal 31 Desember kita lagi makan malam di rumah karena mau ada ibadah akhir tahun. Ada seorang teman saya yang lagi makan malam sama kami, tiba-tiba dapat telepon papanya meninggal, tanggal 31. Dia malam-malam itu memandikan jenazah papanya. Dia mendengar petasan di luar, dia lagi mandikan jenazah papanya. Jadi musim berubah, fase kehidupan berubah. Dan itu bisa kapan aja datangnya. Makanya saya tuh selalu mengingatkan dan sangat bawel sama jemaat. Jangan anggap enteng firman. Jangan anggap enteng firman. Saya menuai hasilnya dengan istri saya tuh hari ini ketika kami melihat anak-anak kami bertumbuh di dalam kebenaran firman. Saya selalu ajarkan mereka kalau kita bangun di rumah saat teduh pagi hari. Dan karena kita memang sibuk pagi hari, semuanya saat teduh sendiri-sendiri. Dan setiap malam kita pasti mesbah keluarga bersama-sama. Dan itu yang kita tanamkan dalam hidup mereka. Dan kemarin sebelum saya berpisah sama anak saya yang kedua, ada sebuah pernyataan dia yang membuat saya akhirnya menangis terharu. Karena dia bilang gini sama saya, dia umur 19 tahun. Dedi, aku nih banyak diserang sama Gen Z, sama generasinya dia. Bertanya tentang misalnya, kamu tahu dari mana Alkitab itu sah? Coba kamu jelaskan sama saya, Allah Tritunggal itu maksudnya apa? Kenapa disebut Yesus tuh anak Allah? Kok Tuhan punya anak? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang sangat kritikal dilontarkan sama generasinya dia. Saya nggak pernah lupa dia ngomong gini sama saya.
Aku ini selama 2 tahun terakhir udah banyak belajar untuk supaya aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan seperti begitu, karena aku harus pertahankan iman Kristenku. Itu anak saya ngomong gitu. Saya belajar apologet, kemudian saya lihat sumber-sumbernya. Bahkan waktu ada ibadah dengan teman-teman, sebelum dia berangkat, saya bilang gini, mau nggak kamu sharing? Mau. Teman-teman saya ada beberapa hamba Tuhan dari sekolah Alkitab, dengerin dan nyatet gitu ya, sampai bilang begini, ini luar biasa banget pelajarannya. Saya aja belajar, saya nyatet. Di situ waktu akhirnya saya pisah sama dia. Dia mulai kuliahnya dan saya pisah. Ada sebuah suara dalam hati saya ngomong gini, yang kamu tabur dalam hidupnya dia, bertahun-tahun, kamu tuai hasilnya hari ini. Karena warisan yang paling luar biasa kita bisa berikan kepada siapapun, bahkan kepada anak kita, adalah firman Tuhan. Gak ada yang lain. Kita kasih mereka uang, harta, jabatan, status, ketenaran, perusahaan, hancur tanpa firman. Tapi kalau kita kasih firman sama hidup mereka, apa yang kecil di tangan mereka jadi perkara besar. Itu sebabnya saya sangat strict sama mesbah keluarga. Saya nggak main-main sama firman Tuhan. Karena saya nggak mau anggap enteng firman Tuhan. Kalau saya anggap enteng firman Tuhan, berarti saya anggap enteng makanan rohani yang kita perlu setiap hari. Bapak Ibu, kita bisa puasa dari makanan jasmani. Makanan rohani nggak bisa puasa. Mana ada istilah puasa baca firman? Mana ada? Nggak ada lah. Kita puasa makanan jasmani. Ya, kalau kita puasa ada niatnya kita doa, oke, kita dikuatkan. Coba kita nggak makan, pasti lemes juga kan tubuhnya. Kalau kita puasa firman sehari aja, pasti ada kekosongan di dalam hati kita, dan tanpa kita sadari kita nggak sadar. Dan kita biarin aja terus, lama-lama jadi gaya hidup, lama-lama jadi kekosongan, jadi sesuatu yang akhirnya membuat kehidupan kita akhirnya penuh sampah. Karena pintu gerbang ke dalam hati dan roh kita itu adalah mata dan telinga. Mata sama telinga nggak dijaga, lama-lama penuh sampah hidupnya akhirnya. Sama aja, kita makan makanan yang tidak bergizi, makanan yang salah, gorengan aja terus tiap hari misalnya. Makanan-makanan yang berlemak-lemak, lama-lama ya sakit lah tubuhnya. Saya punya teman usia 35 tahun minum minuman soda setiap hari. Dalam hitungan 3 tahun meninggal dia. Hancur, jebol ginjalnya. Hancur, cuci darah langsung. Nah, itu sebabnya kalau kita biarin mata sama telinga kita memasuki perkara-perkara yang mengerikan, akhirnya salah sendiri, akhirnya semuanya jadi sampah. Dan ketika ada tekanan, yang keluar sampah nanti. Setiap kali ada tekanan, itu aslinya kita keluar. Makanya Yeremia 17 ayat 9 bilang begini, hati sudah membatu, siapakah yang tahu? Artinya Yeremia itu lagi ngasih tahu sama kita tuh nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita tuh nggak tahu diri kita sendiri. Makanya banyak orang melakukan kriminal di kantor polisi bilang gini, saya kilaf pak, saya nggak tahu saya ngelakuin apa pak. Dia nggak sadar dia ngelakuin itu. Dia tidak tahu dirinya sendiri. Makanya prinsip firman Tuhan selalu ngajarin apa? Makin kamu kenal sama pencipta kamu, makin kamu dekat intim dengan Tuhan, kamu makin kenal diri kamu sendiri. Jadi kita nggak bisa sok tahu. Dan akhirnya ya orang-orang seperti begini ikut Tuhan itu selalu transaksional. Semuanya serba keinginannya sendiri. Nggak ngerti prinsip firman akhirnya. Nggak ngerti arti daripada kekristenan. Kristen adalah pengikut Yesus. Beda sama orang, jadi gini, orang agama Kristen sama orang Kristen, beda lah. Orang agama Kristen adalah agama. Agama adalah ciptaan manusia. Agama adalah sesuatu prinsip, di mana ketika saya berdoa, saya berharap Tuhan yang saya sembah menjawab doa saya. Itu agama. Termasuk agama Kristen ngajarin juga begitu. Tetapi orang Kristen, pengikut Yesus, dia nggak akan kejar jawaban doa. Yang dia kejar penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Beda levelnya udah. Levelnya udah beda, jadi dia nggak akan kecewa. Orang yang berharap sama jawaban doa, yang dia kejar jawaban doa, dia nggak pernah kejar pengalaman sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Pasti ngomong gini, oh gitu sih Tuhan, kok gitu sih, kok saya nggak dikasih sih. Saya ya kalau dengar orang ngomong komplain soal Tuhan, bagi saya orang itu sedang ikut Tuhan yang maha tahu, dianya so tahu. Sesederhana itulah. Gini ya, Mazmur tuh udah kasih tahu, kita nih hidup 70 kalau kuat 80 tahun. Apa sih mau dikejar apa coba? Mau ngejar apa coba? Mau ngejar apa? Saya ini 28 tahun pelayanan mimbar, ketemu sama ribuan jemaat lah udah di mana-mana. Selalu yang saya temukan, orang yang kejar Yesus, menjadi pengikut Yesus, hidupnya sebelum ada jawaban doa udah lega. Sebelum dia lihat jawaban doa udah puas hidupnya. Kenapa? Karena dia ngalami Tuhan. Dia nggak kejar-kejar jawaban doa. Di dalam pikiran dan hatinya selalu bilang begini, saya udah tahu kok Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saya. Kapan Tuhan mau kasih terserah Tuhan. Oh dahsyat udah. Orang-orang seperti begini mengerti di dalam Kristus Yesus tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Oh dia paham tentang hal itu. Karena yang dia kejar pengalaman sama Tuhannya. Apakah saya mau sembuh waktu di rumah sakit? Oh jelas. Apakah saya membutuhkan kesembuhan? Oh jelas.
Tapi justru hari ini kalau orang tanya gini sama saya, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, sama 2 anak gue diubahkan Tuhan. Itu yang paling dahsyat. Yang namanya kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh kita. Tetapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Jadi ketika ada masalah, ketika ada perubahan, yang dikejar apa? Yang dikejar pengalaman sama Tuhannya. Yang dikejar adalah saya berubahnya di dalam Tuhan gitu loh. Ya. Nah, ada satu ayat, Roma 8 ayat 28. Ini ayat akhirnya menjadi pewahyuan yang luar biasa karena mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu kapan? Sekarang. Nah, kita tahu sekarang itu berarti kalau kita udah lewatin semuanya. Ketika Tuhan bilang begini, coba kamu lihat belakang, terus kita lihat ke belakang, kita baru bisa bilang ini, wow, aku tahu sekarang bahwa selama aku lagi ngalamin proses, ternyata Tuhan merangkaikan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Kapan? Sekarangnya kapan? Pas sudah lewat semuanya. Saya waktu di rumah sakit ya, dokternya masuk, dia bilang gini, Pak, besok Bapak akan ditetesin cairan kemo. Cairan kemonya itu kalau netes di tangannya suster, itu tangannya suster kebakar, Pak, melepuh. Berarti Bapak bisa bayangin cairan itu sangat-sangat mengerikan. Yang akan masuk ke dalam tubuh Bapak lewat dada, sini, diinjeksi lewat sini, dibolongin saya, sini. Itu 3,5 liter 1 minggu. Jadi Bapak bisa bayangin setelah 1 minggu, ini organ-organ melepuh lah di dalam. Hancur gitu. Setelah itu Bapak akan masuk ICU, Bapak koma, pakai ventilator, mati Pak. Saya bilang ini ngapain diobatin? Karena udah gak ada harapan. Oke, betul, setelah habis diinjeksi 1 minggu, saya kejang-kejang. Saya panasnya 41 derajat, akhirnya saya ke dalam kondisi yang saya memorinya hilang, ya saya mengalami yang menurut saya pingsan karena saya udah nggak sadar, istri saya di samping saya udah jerit-jerit. Itu kejadian selalu antara Senin sampai Kamis. Kondisi-kondisi kritis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, anak saya yang perempuan datang ke kamar, bawa dia punya bangkelannya dia belajar untuk ujian. Anak saya yang pertama. Setiap kali dia datang di Jumat, Sabtu, Minggu, itu saya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Jadi dia nggak pernah ngelihat saya dalam kondisi kritis. Jadi mulai akhirnya saya bilang sama istri, sama suster-suster, jangan dikasih tahu ya. Kalau kemarin saya dalam kondisi kritis, nanti nih anak nggak bisa belajar, kan mau ujian. Jadi kita mulai ngelihat nih polanya seperti begitu tiap minggu. Sampai-sampai saya pernah ngomong sama istri saya, suruh si kakak datangnya tiap hari biar saya nggak kritis. Karena setiap kali dia ada saya nggak apa-apa. Jadi kayaknya ini kalau setiap kali dia datang, saya dalam kondisi oke, kayak Tuhan butakan gitu loh, dia nggak boleh lihat gitu loh. Karena ngeri. Kalau di videoin, saya ngelihat videonya, itu ngeri banget gitu loh, kejang-kejang udah sampai begini-begini gitu. Dokter tuh berkali-kali udah siap-siap mau masukin ke ICU, tapi cuman nggak pernah jadi. Karena selalu Tuhan bangkitkan saya. Udah ditarik mau masuk ICU, Tuhan bangkitkan kondisi normal, kondisi oke. Jadi mendekati kematian, mendekati masuk ICU itu berkali-kali lah. Singkat cerita ya, setelah 1 bulan saya mengalami mujizat Tuhan. Dokternya tidak bisa menemukan kankernya, dari 85% tinggal 0% hilang dalam hitungan 1 bulan. Dan akhirnya saya masih dirawat lagi beberapa bulan sampai bulan Mei tahun 2019. Kemudian saya dikeluarkan dari rumah sakit tanpa obat. Ya, jadi itu terjadi hal-hal yang sungguh-sungguh merupakan banyak yang mengagetkan dokter-dokter lah pada saat itu. Selesai ya bulan Mei ini, singkat cerita aja. Bapak Ibu mungkin udah dengar di YouTube. Udah selesai bulan Mei saya keluar. Saya dapat email dari salah satu sekolah yang anak saya masukin lamaran. Namanya Biola University dari Los Angeles, California. Rektornya email saya. Bilang gini, hasil ujian anakmu luar biasa. Kami menawarkan beasiswa, kirim anaknya ke sini. Ini sekolah Kristen. Seperti kalau di Bandung tuh sekolah Universitas Maranatha gitu loh. Universitas Kristen, fakultasnya banyak di dalamnya. Dan mutunya luar biasa. Jadi singkat cerita, akhirnya waktu dia mau berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, beberapa kali Dedi ini hampir meninggal, kritis. Dia jerit sama saya, kok aku nggak dikasih tahu? Dia bilang gitu. Bukannya saya nggak mau kasih tahu, ini kan dikasih taunya sekarang aja. Kemarin itu Tuhan nggak mau kasih tahu. Terus saya mulai jelasin, itu kejadiannya selalu Senin sampai Kamis. Kalau kamu datang dari Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi oke-oke aja. Jadi dia bilang, iya, kenapa dia selalu nggak dalam kondisi baik-baik aja? Aku kan merasa bersalah. Kalau aku udah pulang, tiba-tiba Senin kritis lagi dan aku nggak tahu apa-apa. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, Tuhan tidak kasih tahu supaya kamu bisa belajar. Tuhan tidak kasih tahu sehingga kamu bisa belajar, kamu dapat angka luar biasa, dan hari ini kamu dapat beasiswa, kamu berangkat. Kalau kamu lihat, kamu depresi dan stres, angka kamu jelek, kamu nggak dapat beasiswa hari ini. Jadi hari itu waktu kami sedang ngobrol, saya buka ayat ini.
Saya bilang ini, kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Itu Tuhan. Makanya kalau lagi ngelewatin masalah, jangan komplain. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan, aku ini terbatas, pandanganku terbatas. Aku mau mengucap syukur aja karena aku tahu Tuhan sedang kerja bagi anak-anaknya. Tuhan sedang merangkaikan perkara indah bagi kita dan hasil akhirnya jangan komplain. Kalaupun sampai hasil akhirnya kita terima jawaban dari Tuhan dan menurut kita nggak suka, bilang sama diri kita, seperti Daud selalu ngomong sama jiwanya, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menyapih jiwaku. Menyapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Aku berarti mau dewasa. Hai jiwaku dewasa. Dia ngomong sendiri sama jiwanya. Apapun jawaban doa yang Tuhan berikan sama kita. Dan mungkin di hari itu kita kaget dan kita nggak suka terima sebagai manusia. Bilang sama jiwa kita, hei jiwaku, ingatlah apapun yang Tuhan jawab, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi aku. Karena saya sedang ikut sama Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan maha segalanya, maha berkuasa. Dan saya tidak, kita harus sadar, saya tidak Tuhan, saya tahu apa sih? Kalau kita mempunyai prinsip seperti begitu, kita akhirnya menjadi orang yang sangat lega, karena kita tahu hidup saya bergantung sama Tuhan yang maha kuasa. Udah, sesederhana itu. Akhirnya kita ngerti, berserah bukan berarti menyerah. Berserah sama Tuhan berarti ya udah, saya tahu kok kebaikan akan dirangkaikan sama Dia karena Dia sendiri mengatakan saya ini anak. Saya adalah ahli waris dan saya adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Kalau itu status saya beres di hadapan Tuhan. Yang kedua, setiap kali ada perubahan dalam hidup ini, ya, setiap kali ada perubahan. Coba baca sama-sama di Malaiki pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu ya, baca ayat ini. Dia pergi ke tukang perak. Dia mau tanya, proses pemurnian perak itu seperti apa sih gitu. Dia tanya sama tukang peraknya, Pak, waktu perak lagi dimurnikan tuh gimana sih Pak? Oh, saya taruh di api Bu. Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang diproses dan ada perubahan dalam hidupmu, itu seperti engkau dibakar-bakar di dalam api, nggak enak. Betul Tuhan, makasih ya Tuhan. Pertanyaan kedua dia tanya gini, Bapak waktu lagi memurnikan perak, Bapak di mana posisinya? Oh, saya nggak kemana-mana, saya ada di situ, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi, waktu engkau sedang dimurnikan dan terjadi perubahan proses dalam hidupmu, aku nggak pernah kemana-mana, tidak pernah sedetik pun aku tinggalkanmu, karena aku adalah Allah yang hidup di dalammu. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan aku sudah selesaikan karyaku di kayu salib. Makanya jangan pernah doa syafaat bilang gini, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan pernah doa kayak begitu. Saya suka sebel kalau dengerin doa gitu. Kenapa sih ini orang-orang baper banget sih? Tuhan jangan tinggalin aku. Nggak pernah ditinggalin sama Tuhan. Gak pernah sedetik pun dia tinggalin. Anak kok ditinggalin? Gak pernah lah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam sini kok. Jadi harusnya doanya gitu. Makasih ya Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin aku. Banyak loh ya, doa-doa yang kedengarannya sepertinya rohani, tapi ngawur sebenarnya. Contoh, Tuhan kami mau mulai ibadah, layakkan kami datang hadirat-Mu. Kemana aja loh? Baca firman gak? Dia udah bilang selesai di kayu salib, berarti apa? Kita ini udah dilayakkan sama dia di kayu salib ketika dia katakan selesai, tetelestai, teleo, komplit di kayu salib. Jadi harusnya berdoanya gimana? Tuhan makasih ya Tuhan, hari ini kami sudah dilayakkan datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Hari ini kita dilayakkan, itu karena kita sudah diselamatkan. Dan terus sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Itu posisi loh, positional namanya. Ya, positional sanctification, itu dikuduskan setiap hari kita. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saya ini taat sama Tuhan, itu bukan untuk dapat keselamatan. Kita taat karena kita sudah menerima keselamatan. Itu maksudnya, jangan kebalik-balik. Jangan kayak orang agamawi, kita kekristenan itu bukan agama, kekristenan adalah hubungan dengan Yesus. Nggak ada Tuhan turun dari tahtanya menghampiri manusia, nggak ada. Semua agama adalah upaya manusia datang kepada Tuhan, kecuali Yesus, nggak ada. Bukti nama saya, nggak ada. Tuhan turun dari tahtanya, firman menjelma jadi manusia, menjadi setara dengan manusia, menghampiri manusia untuk memulihkan hubungannya dengan dia. Ayo, luar biasanya, itu betul-betul luar biasa banget buat saya. Udah, mana ada kayak begitu. Terus dia bilang apa? Udah terima aja, makanya terima Yesus sebagai juru selamat. Makanya posisi vertikal hubungan dengan Tuhan selalu menerima.
pikiran orang agamawi seperti Marta. Pelayanan dong, betul. Tapi kenapa Marta ditegur sama Yesus? Dia melayani, betul, apa yang dilakukan betul kok, mulainya salah. Mulainya kayak gimana dong? Mulainya seperti Maria, duduk dulu di kakinya. Terima dulu dari dia, penuh dulu dengan semua kebaikan, ngerti dulu isi hatinya, baru melayani Tuhan. Jadi hubungan vertikal nggak bisa dimulai dari titik memberi, itu agamawi. Makanya orang pakai upaya-upaya, usaha-usaha, makanya keluar dari mulutnya orang Kristen sekalipun ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab? Itu Marta. Itu sikapnya Marta. Makanya kalau ada orang ngomong gitu sama saya bilang gini. Kalau kamu bilang kamu udah puasa dan udah doa dan Tuhan nggak jawab, harusnya kamu udah puas karena doa dan puasa itu buat dirimu, bukan untuk ngatur-ngatur Tuhan. Itu supaya kamu lega dan kamu puas buat dirimu sendiri. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Harusnya kalau kamu sebagai pengikut Yesus, kamu akan ngomong ini, saya udah doa, saya udah puasa. Dan selagi saya nunggu jawaban doa, saya dilegakan sama Tuhan. Saya mengerti isi hati Tuhan, saya mengerti keintiman sama Tuhan, itu baru beres. Akhirnya orang datang kepada Tuhan sama seperti agama-agama yang lain, semuanya datang kepada Tuhan berprinsip bahwa kalau saya lakukan sesuatu, saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, nanti Tuhan akan jawab. Makanya orang kecewa sama Tuhan. Apalagi mengerikannya sekali, orang-orang seperti saya ini dianggap seperti orang yang paling dekat sama Tuhan. Saya mah jemaat Pak, Bapak kan udah punya akses khusus sama Tuhan, enak aja. Kita semua punya kuasa dan otoritas yang sama. Makanya dikit-dikit jangan gini, Pak doain Pak anak saya biar dapat jodoh, Pak doain Pak barang ketahan di bea cukai, Pak lama-lama saya ngerasa Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Nggak bener kan? Nggak bener. Harusnya apa? Pak, saya ini bisnis lagi kacau Pak ya, lagi nggak beres nih ya. Pak bantu dalam doa aja ya Pak, supaya saya kuat, supaya saya diubahkan Tuhan. Pak bantu dalam doa aja Pak, supaya saya ini menang sama diri saya sendiri. Itu baru luar biasa. Bukan kejar-kejar tangannya Tuhan. Pak saya lagi bergumul, tapi saya udah dipuaskan Tuhan. Udah dapat jawaban doa? Belum. Saya udah lega Pak, udah dapat jawaban doa? Belum. Itu pengikut Yesus. Karena orang-orang seperti begitu adalah orang yang ngejar relationship, orang yang mengejar relasional sama Tuhan. Itu baru beres. Dia tanya sama tukang perak, Bapak posisi di mana? Waktu lagi mau murikan, saya nggak kemana-mana. Saya pegangin peraknya. Roh Kudus bilang, aku nggak pernah tinggalkan dirimu sedetik pun. Pertanyaan yang paling penting dia tanya gini, kapan Bapak tahu Pak bahwa peraknya selesai dimurnikan? Tukang peraknya ngomong gini, gampang Pak, ketika saya bisa bercermin di peraknya dan saya bisa lihat diri saya, selesai prosesnya. Roh Kudus bilang gini sama dia, ketika aku memandang dirimu dan seolah-olah seperti aku bercermin, aku lihat karakter Kristus ada di dalammu, selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Itu Tuhan. Makanya semua perubahan dalam hidup itu untuk meyakinkan kita, untuk memoles kita supaya gambar dan rupa Tuhan itu muncul. Kurang tepat juga kalau kita berdoanya gini, Tuhan jadikan aku serupa dan segambar. Udah. Cuman ketutup sama sampah dunia. Makanya ada proses supaya itu disingkirin semuanya, supaya gambar dan rupa Tuhannya itu muncul akhirnya gitu loh. Dan ketika itu muncul makin luar biasa kita makin merdeka. Makanya ketika berhadapan sama masalah, jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan kejar-kejar masalahnya hilang. Kejarlah nomor satu adalah saya harus berubah. Masalahnya urusan Tuhan. Tuhan tahu kok. Kalau kita berhadapan sama masalah, Tuhan tahu bahwa dia yang berdaulat, dia sendiri yang menghalau masalahnya. Ujian nomor satu adalah terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap masalahnya. Jadi kalau lagi ngadapin masalah, doa kita harusnya pertama gini, Tuhan, aku mau pastikan selagi proses ini aku berubah. Karena percuma lewatin masalah kita nggak berubah, ngapain coba? Saya harus sama saudara harus naik kelas setiap hari. Amin. Yang ketiga, coba lihat 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Setiap kali ada perubahan, itu adalah ujian di mana iman kita dan karakter kita tuh dimurnikan terus sama Tuhan. Kalau tadi gambar dan rupa Tuhannya itu dipoles, sekarang iman kita harus bertumbuh. Karakternya harus tahan uji. Maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, perhatikan ini baik-baik. Firman Tuhan itu mengandung paradoks, artinya bertolak belakang sama logika manusia. Itu sebabnya firman Tuhan itu susah dilakukan. Baik itu di dalam orang Kristen pun, kehidupan orang Kristen.
Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Ini cuma satu contoh nih ya. Mendahului dalam memberi hormat aja misalnya. Berarti kalau kita papasan sama orang yang bersalah sama kita harus negor dia duluan loh. Sapa dia duluan. Ayo. Dengan risiko dia bawang muka. Ayo. Itu ya. Kita tarik lebih dalam lagi nih, Matius 7 bilang begini. Jalan menuju kepada kehidupan, melalui pintu yang sempit, sedikit orang mendapatinya. Jalan menuju kepada kehidupan. Yesus adalah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup toh. Jadi masuk ke dalam pintu yang sempit, di dalam situ, di dalam pintu yang sempit, kita menemukan kebenaran. Jalan menuju kepada kehidupan, itu melalui pintu yang sempit. Jadi waktu kita buka pintu yang sempit itu, kita menemukan kebenaran di situ. Nah, masalahnya dari depan kita, pintu yang sempit, atau jalan yang sempit sama jalan yang besar, lebih enak jalan yang besar lah. Makanya jalan yang sempit nggak populer. Di depan kita ada gang kecil sama tol, ya pilih tol lah. Ada gang sempit sama jalan raya, ya pilih jalan raya lah. Ngapain masuk jalan sempit? Makanya sedikit orang yang mendapatinya. Itu artinya adalah kebenaran itu di depan tampaknya nggak enak. Tampaknya itu betul-betul tidak populer. Makanya dikatakan jalan menuju kepada kehidupan, jalan kebenaran dan hidup, yang di dalamnya ada kebenaran itu melalui pintu yang sempit. Tidak banyak orang yang mendapatinya. Makanya firman Tuhan paradoks. Bertolak belakang sama logika manusia. Ngapain gue nyapa dia duluan, dong dia salah sama gue kok. Kita ngomong gitu kan. Kebodohan, firman jadi kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau kamu tidak mengerti firman, firman itu jadi kebodohan. Segala sesuatu yang kita tidak pahami jadi kebodohan. Saya nggak ngerti lukisan 1M bagi saya kebodohan, karena saya nggak paham dunia lukisan. Teman saya bilang gini, lo lihat dong Bill, itu tuh ada maknanya, tarikan goresan-goresan tuh ada maknanya, coba lo plototin. Saya plototin makin pusing, karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Tapi saya bisa kasih tahu hobi saya yang bapak ibu juga kalau nggak suka pasti gini, ngapain sih suka-suka kayak gitu. Saya suka dunia aviasi. Saya punya 400 pesawat, mainan, jangan kaget. Mainan pesawat kecil-kecil kayak gini nih. Saya suka kalau lihat pesawat, ini di rumahnya mertua saya kan tinggal di daerah Pamoyanan situ. Itu jalurnya pesawat turun ke bandara toh. Itu kalau pesawat lagi gitu, saya dari bawah nih saya ngeliat gini. Saya udah tahu tuh maskapai apa, dari catnya doang, sama jenis apa. Saking terlatihnya mata saya. Karena saya suka banget pesawat. Sampai saya datengin pabriknya Boeing di Amerika. Saya belajar engineer-nya tuh waktu membuat pesawat seperti apa. Jadi saya bukan hobi biasa-biasa aja, hobinya suka banget. Kalau bapak ibu lihat lemari saya tuh ada maskapai penerbangan kecil-kecil segini nih, saya punya tuh. Pasti orang mikir, ngapain sih koleksi kayak begituan? Kebodohan toh. Bagi saya enggak, karena saya ngerti. Pesawat juga ada nomor polisinya. Bandung nomor polisinya apa depannya? Jakarta, Bogor. Besok siap-siap boleh kerja di Samsat. Hebat banget ya. Bisa hafal nomor polisi. Saya teleponin orang Samsat, silakan dapat pekerjaan langsung. Pesawat juga ada nomor polisinya Bapak Ibu. Kalau masuk ke Garbarata, lihat di bagian belakang ada tulisannya PK sekian-sekian toh. Di buntutnya. PK itu bukan persembahan kasih artinya. Itu artinya papa kilo pesawat itu keregistrasi di Indonesia. Baru tahu kan? Banyak kayak gitu. Kalau lihat pesawat di Halim tuh banyak pesawat pribadi depannya N. Itu artinya pesawat itu dari Amerika, bukan dari Malang. Saya banyaklah tahu detail-detail gitu, banyak banget. Saya nggak bisa dibohongin pesawat mau delay atau nggak, saya nggak bisa dibohongin. Saya tinggal datang ke gate, tanya sama dia pesawat saya dari mana, saya lihat flight radar, saya bisa datengin ke mbaknya ngomong gini, pesawat saya delay 15 menit ya. Banyak gini, kok bapak tahu sih pak gitu. Saya ngelihat sesuatu yang orang nggak lihat kalau ke airport, karena saya lihat pakai mata iman. Karena saya paham lah, maksudnya gini loh, saya suka dunia aviasi, sampai industrinya aja saya paham. Karena saya banyak ngobrol sama teman-teman pilot. Nih ya, saya belajar nerbangin pesawat di kokpit asli sama pilot asli. Itu berkali-kali udah. Jadi kalau pilot di kokpit ya, kalau saya lagi di belakang pesawat nih, misalnya mau mendarat ya, ada sayapnya tuh tiba-tiba ada flapnya turun gitu. Saya udah tahu tuh derajat kemiringannya 15%, 30%. Saya tahu itu. Karena saya belajar nerbangin pesawat. Terus saya udah kalau dengar sesuatu, misalnya dia udah turun, belum dia bilang dia udah turun, saya udah dengar deru mesinnya. Wah ini udah descending nih, udah turun. Tak lagi deket nih udah. Detail-detail kecil-kecil kayak gitu saya tahu lah banyak. Nih saya bisa ngomong nih tentang dunia penerbangan bisa berjam-jam karena saya paham dunia itu. Makanya firman kalau nggak dipahami jadi kebodohan. Itu maksudnya. Makanya dibaca, dimengerti, direnungkan gitu loh. Supaya firman akhirnya menjadi kemerdekaan bagi hidup kita. Itu maksudnya. Satu hari saya ada di sebuah penerbangan jarak jauh lah ya. Saya duduk di bagian paling belakang. Ini kan saya kasih tahu tadi kan saya suka pesawat. Jadi saya lagi naik namanya Boeing 777. Itu pesawat terbesar dengan 2 engine, 2 mesin.
Di paling belakang itu ada bangku cuma berdua. Karena penerbangannya belasan jam, saya sama anak saya yang perempuan berduaan. Kenapa saya pilih paling belakang? Karena dekat dapur. Jadi kalau lapar tinggal ke dapur ngambil makanan kan gampang. Sama toilet juga dekat. Jadi dan cuma berdua doang. Jadi paling enak lah di situ. Istri saya sama anak saya yang kedua udah sampai tujuan. Di malam hari, ketinggian 12.000 km di atas permukaan air laut. 37.000 kaki di atas, tinggi sekali. Pesawat itu suka ada turbulensi tuh. Pesawat kalau 777 yang paling besar ini, kalau udah sampai dia goyang segoyang-goyangnya, berarti turbulensinya parah. Saya buka kaca malam itu, karena pesawatnya goyang begini, duang, duang. Itu saya buka kaca, itu sayapnya begini-gini, itu berarti parah banget. Nah, saya juga ngerti, di dalam dunia modern, tidak ada satupun pesawat jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Kecuali kesalahan pilot. Pesawat karena sudah didesain untuk tahan sama badai sebesar itu di atas. Tapi ya tetap aja kan kita di atas, jadi ngeri lah ya. Nah, kita lagi mencekam, kondisi mencekam, anak saya juga megangin tangan saya gitu ya. Tiba-tiba di samping, di depan sini ada seorang bapak juga, dia juga udah panik, mukanya udah begini. Di samping kiri kanan ada anaknya dua, anak-anaknya cewek-cewek mungkin 3-4 tahun, pegangin tangan bapaknya. Pesawatnya kan gini, kayak ayunan gini, duung gitu kan. Kita ketakutan semuanya, mukanya kayak begini, kedua anak itu begini, sama bapaknya pegangin tangan bapaknya kan kayak ayunan, jadi anaknya dua-duanya begini. Mereka mukanya sambil senyum, sambil ketawa-ketawa. Saya akhirnya sama anak saya ngeliatin mereka jadi ketawa juga, lucu juga ya gitu. Sampai saya mikir, ketakutan itu ternyata memang cuma di pikiran kita ya, cuman persepsi kita doang kan. Nah akhirnya kan turbulensi itu kan ada masa di mana dia berhenti kan. Udah gitu nanti tulisan seat belt sign-nya off tung gitu, berarti kan udah aman, kondisi udah aman gitu, udah terbangnya udah aman lagi. Kelihatan lah bahasa tubuhnya semua lega. Tiba-tiba tuh dua anak ngomong gini sama papanya, "Pak, kok udahan sih Pak?" gitu. Ya udahan lah. Masa mau terus-terusan? Di situ ya saya belajar sesuatu. Kalau lagi ada badai hidup, anggap aja ayunan udah. Karena kita lagi pegangan sama tangan yang paling perkasa, namanya Yesus. Amin. Amin. Karena tangan itu nggak pernah ngelepasin kita. Itu membuktikan kemurnian iman kita sama Dia. Dan saya belajar satu hal, makin sering ngucap syukur, makin dikuatkan kita. Stop mengeluh. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Kalau lagi masalah sama istri, sama suami, jangan bilang dia brengsek. Pak, doain Pak, suami saya lagi pergi, brengsek tuh orang tuh. Jangan ngomong gitu. Bilang gini, doain ya Pak, suami saya, dia lagi pergi Pak, lagi nggak di rumah. Tapi saya tahu Pak, saya perkatakan kata-kata berkat. Dia adalah orang yang sudah diambil sama Tuhan, jiwanya sudah milik Tuhan. Saya percaya dia akan kembali dalam nama Yesus. Ngomong hal-hal positif tentang siapapun atas hidup kita. Amin. Yang terakhir coba lihat. Di dalam semua perubahan, Tuhan lagi merubahkan prioritas kita. Di kapal Titanic ya, waktu lagi tenggelam, itu banyak banget jenazah ditemukan di dasar laut, berpelukan sama kopernya. Karena banyak orang kaya naik kapal Titanic. Waktu mereka harusnya kejar sekoci, yang memang jumlahnya cuma terbatas. Mereka lari ke kamar, ambil koper. Yang isinya banyak hartanya, kan banyak orang kaya. Mereka mati di dasar laut, pelukan sama kopernya. Mereka lupa prioritas dalam hidupnya. Coba saya tutup dengan ini ya. Kisah Rasul 27, ayatnya yang ke-18 dan 38. Kisah Rasul 27, ayat 18 dan 38. Ini perjalanan Paulus. Dia lagi berjalan atau lagi naik kapal laut ya. Dia lagi naik kapal barang sebenarnya. Dia lagi mau pergi ke Roma. Tiba-tiba di tengah jalan terjadilah badai, dan ini yang terjadi. Kalau kapal barang, prioritasnya adalah muatannya ya. Muatannya tuh gandum, berarti prioritasnya gandumnya. Gandumnya akan di-unloading di Roma, kemudian mereka dapat uang. Karena bawa kargo nih. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi muatan kapalnya mulai dibuang nih. Prioritasnya adalah nyawa mereka akhirnya. Ya. Masih ada badainya. Perhatikan ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya gandumnya merupakan sebuah prioritas. Akhirnya prioritasnya adalah nyawa mereka. Di dalam sebuah perubahan, Tuhan lagi ngelurusin prioritas kita. Nah, kenapa kamu tinggalin saat teduhmu?
Nak, kenapa mesbah keluarganya ditinggalin? Nak, kenapa kamu udah gak pernah dengar lagi firman Tuhan? Nak, kenapa begini? Kenapa kamu gak lakukan ini, nak? Dan lain sebagainya. Makanya di dalam sebuah perubahan selalu bilang gini, Tuhan, berikan saya hikmat, supaya tindakan dan perkataan saya seturut dengan prioritas yang Tuhan mau. Ada seorang teman-temannya saya, baru beli mobil hitam metalik. Setiap kali pulang selalu dicuci mobilnya. Satu hari dia pulang ke rumah, dia nggak cuci mobil rupanya karena dia mungkin udah kecapean, tapi mobilnya kena hujan, jadi makin kelihatan kotor. Anaknya yang masih 5 tahun, mikir gini, papa lagi tidur, udah aku aja deh bantuin nyuci. Dengan sangat baik hati ini anak mulai ambil ember, dia mulai isi sama air sabun, kemudian dia mulai cari itu gosokan mobilnya, rupanya ada di dalam mobil. Jadi dia bingung gosoknya pakai apa, tapi mungkin dia mikir gini, mama kalau di dapur, kalau gosok dandang pakai serabut kawat, itu bersih. Jadi aku ambil aja serabut kawat ya yang ada di dapur, aku gosok aja mobilnya, pasti juga bersih. Anak 5 tahun nggak ngerti. Dia celupin ke air sabun, dia gosok itu mobil hitam metalik. Bunyi dong, logam ketemu logam, ngik, ngik, ngik. Selesai semuanya disikat sama dia siram pakai air sabun, dia menjerit karena dari depan sampai belakang baret semua. Saat itu papanya bangun. Papanya bilang gini di dalam kesaksiannya, hampir saya tampar itu anak. Karena itu mobil barunya dia. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus ngomong gini, kalau kamu tampar dia, kamu memerlukan waktu bertahun-tahun memulihkan hatinya. Kamu jangan lihat perbuatannya, kamu lihat hatinya. Hatinya itu sangat mulia, dia mau bantu kamu. Cuman caranya salah. Papanya ngerti, papanya dengar suara Roh Kudus, papanya berlutut, papanya nangis, papanya peluk dia. Terima kasih anak. Anaknya nangis karena menyesal, papanya nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak dia mengerti, di saat perubahan terjadi, prioritasnya anaknya, bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Saya tutup sama kisah ini. Berapa tahun yang lalu, saya ada di Jalan Mampang di Jakarta. Saya ada di jalur yang salah. Di jalur saya itu jalur yang belok kanan. Sementara saya harus terus. Itu jam 2 siang hari Sabtu. Saya harus masuk ke jalur tengah, jadi saya lihat spion. Jakarta itu ada 18 juta motor. Di Jabodetabek itu 18 juta motor. Makanya enak udah di Bandung aja, jangan di Jakarta. Saya ngelihat spion ya. Saya harus masuk ke jalur tengah toh. Ini hijau soalnya. Itu motor mobil jauh banget di belakang. Jauh, jadi aman buat saya masuk. Saya melipir pelan-pelan. Belok pelan-pelan, masuk ke jalur itu, baru saya mau terus. Selagi saya melipir ke kiri, tiba-tiba ada motor nabrak mobil saya sekencang-kencangnya. Saya kaget. Saya langsung berpikir gini, apakah saya tadi salah lihat? Semuanya kan jauh banget di belakang, di spion. Rupanya motor itu memang tadinya jauh, tapi dia full speed, kecepatan penuh. Karena dia ketiduran di motornya, si pengendaranya ini. Jadi waktu dia nabrak saya, waktu saya lihat ke kiri, dia tuh mental setinggi-tingginya. Sampai saya deg-degan, kalau terjadi apa-apa gimana gitu ya. Saya buka jendela, saya buka kaca, saya liatin dia, di situ motoris-motoris yang lain datang, di situ saya baru tahu memang bahwa bukan saya yang salah, karena semuanya marahin dia. Woi, udah lihat mobil pakai spion, ngapain lu ngebut-ngebut gitu. Marahin dia, jadi saya tahu itu salah dia. Saya makin kesal jadinya, karena saya tahu itu salah dia. Naluri saya yang lagi mau pergi pelayanan, udah jam 2 siang, udah hati-hati ketabrak mobil, keselnya minta ampun. Saya melipir juga, tapi saya harus tanggung jawab untuk lihat dia kayak gimana. Sebelum saya keluar dari mobil, saya ngomong gini, Tuhan, semua respon saya, tindakan saya, biarlah itu berasal daripada Tuhan. Saya nggak mau pakai emosi, bahaya Tuhan. Emosi kita ya, perasaan kita seringkali mengecoh kita. Kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Saya keluar dari mobil, itu orang udah pegangin tangannya berdarah. Puji Tuhan dia nggak apa-apa, nggak ada yang patah, semuanya aman. Motornya juga aman. Kerusakan kecil di depan. Saya datangin dia, dia lagi jongkok di bawah. Saya peluk dia. Tiba-tiba ini yang kata-kata keluar dari mulut saya. Kenapa sih mas buru-buru? Dia nangis. Saya capek pak, saya minta maaf pak. Saya ini kurir pak, saya kerja dari Senin sampai Jumat. Harusnya hari ini saya off hari Sabtu. Tapi saya paksa kerja pak, karena saya butuh uang buat anak-anak saya pak, untuk sekolah pak. Saya nggak punya uang pak, uang saya habis-habisan selalu pak. Tinggal di Jakarta nih parah, dia curhat segala macam. Terus dia bilang, saya minta maaf ya pak, saya udah lihat bapak tadi dari jauh pak. Saya ketiduran di motor saya pak, saking saya kecapean pak. Saya minta maaf ya pak, gerusakin mobil bapak. Dia bilang gitu.
Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, Bill, doain dia. Saya dalam hati gini, Tuhan betadin kali kok doain. Ini orang lagi luka tangannya kok doain gitu, doain katanya gitu. Jadi saya ngomong sama dia, Mas, boleh nggak saya doain? Ini juga bingung ngeliatin saya, doain. Cuman karena saya tidak nuntut apa-apa, juga dia tahu dia yang bersalah, dia nyerah lah akhirnya, dia pasrah. Iya boleh Pak, doain aja. Jadi saya doain dia. Saya doain di pinggir jalannya, orang pada berkerumun semua. Saya bilang, Tuhan Bapa yang baik, anugerahmu besar bagi dia. Itu orang dengar semua. Tiba-tiba saya ngomong keras banget sambil melukin dia. Tiba-tiba dia nangis karena saya pegang badannya, badannya gemeteran, nangis dia. Saya rasa hadirat Tuhan. Tuhan jamah dia, Tuhan. Tuhan tolong dia, tolong keluar. Pokoknya saya doain dia. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba ada suara kedua. Suaranya bilang gini, abislah saya doa, kasih dia uang. Saya bilang gini, enak aja. Harusnya gue yang dapat uang kok. Mobil gue rusak kok gue ngasih dia duit. Kasih uang. Dengan berat hati saya ke mobil. Saya ambil uang, saya kasih ke dia. Ditolaklah sama dia. Janganlah Pak. Bapak udah berbaik hati sama saya Pak. Bapak udah doain saya makan Pak. Ngapain saya dikasih duit? Harusnya saya ganti mobil Bapak, tapi saya nggak mampu Pak. Gitu. Udahlah Mas, terima aja. Buat anaknya Mas aja lah, udah. Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Terus saya bilang gini, Mas, Tuhan sayang sama Mas. Kita dipertemukan hari ini. Sampai ada orang yang bisa doain Mas. Ngasihin uang lagi. Iya ya Pak, Tuhan baik ya Pak. Iya. Tapi lain kali jangan kayak gini ketemunya Mas, tabrak-tabrakan. Janjian ngopi kayak ngapain kok tabrak-tabrakan. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya udah hati-hati ya Mas gitu. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya bahagia. Saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya. Terus dia bilang gini, itu mobil penyok kok kamu ketawa-ketawa? Saya bilang gini, itu mah barang fana, udahlah biarin aja, walaupun ngenes banget. Ini sini, lihat mobil, sedih banget. Tapi ngomongnya rohani depan istri kan, itu barang fana, udahlah. Yang penting tadi dapat jiwa, saya bilang gitu. Emangnya kenapa? Sebelum saya tinggalin dia, saya kasih tahu istri saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Saya bilang gini sama masnya, Mas, ada YouTube nggak? Ada. Ada TikTok nggak? Ada. Coba buka-buka. Dia buka. Tulis Billy Lantang. Ih, Bapak pendeta ya Pak gitu. Udah nggak penting pendeta-pendetaan, yang penting nanti pulang dengerin khotbahnya ya, supaya bisa membantu, supaya Mas dapat jawaban. Oh ya Pak, pasti saya dengerin dia ngomong gitu. Oh saya seneng dong. Saya bilang gini sama istri saya, kalau tadi saya marah-marah, saya kehilangan kesempatan untuk bersaksi kepada nih orang. Saya berdoa satu hari, saya jumpa sama dia di sorga nanti. Saya bisa kehilangan kesempatan. Perubahan terjadi sangat cepat, tabrakan loh. Tapi ketika responnya benar, Tuhan lagi kasih tahu, prioritasnya bukan mobil kamu, prioritasnya jiwanya itu. Di dalam semua perubahan, Tuhan lagi ngajarin kita sesuatu. Saya percaya 10 bulan ke depan, Tuhan sudah berjalan di depan kita. Ulangan 31 ayat 8. Itu sebabnya gak usah takut bahaya. Apapun terjadi dalam hidup, mengucap syukur. Minta hikmat sama Tuhan. Banyak perkara besar yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.